Assalamualaikum. Lama sekali Mujahidah tidak mengikuti perkembangan nasab Ba'alawi, ternyata sampai sekarang juga masih diributkan. Dan yang menarik di sini, Tengku Qori benar-benar mendapat malu atas perbuatannya sendiri. Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad, membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia. Dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus. Ya, tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Ya silakan dibaca aja. Semoga perbedaan pendapat ini tidak meluas dan menjadi pandangan kita masing-masing untuk menilai sesuatu dari kehidupan Tengku Qori bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang dulunya mendukung Kiai Imad, sekarang malah jadi pengkhianat. Kritik saya terhadap Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat logis. Namun beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengkoreksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Dan saya juga menemukan bahwa tidak ada satupun ulama pun yang mengatakan kitab Abnaul Imam itu kitab yang mardud, yang tidak dapat diterima, sebagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tesisnya. Oh, kejam loh. Anda sudah baca belum tesisnya Kiai Haji Imaduddin secara detail? Tolong dijawab. Ya, saya baca. Nah, kalau Anda baca tesis Kiai Haji Imaduddin secara detail, saya ingin bertanya, apa dasar Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu? Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca ya, kitab Abnaul Imam. Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya silakan dibaca aja. Ya sudah. Lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan man dzakarahu asma'an fi salasilil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitta'kidi ba'da asri Abil Muammar ibni Tabatoba sahibil kitabi wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya ketika naskah ini disalin, nah ini disalin ulang oleh muhakik dari manuskrip tanpa tahqiq. Ya, ketika beliau menulis ulang, pentahkiknya menulis ulang, siapa pentahkik pertama? Yaitu Ibnu Sadaqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah, ulama sunni yang kredibel, yang siqah dan terpercaya, mausuqah. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Tabatoba adalah orang yang kadzib. Ya, muwafaqah min ahli sunnah wal jamaah min ulama thiqah. Oke? Beliau di sini mengatakan pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya, menambahkan beberapa naskah. Kita tidak menafikan bahwa naskah tidak ditambah. Di dalam naskah asli ada penambahan, namun yang terlihat dengan jelas penambahan tersebut. Jadi penambahannya terlihat jelas, gitu loh Tuan. Nah, penambahan itu terlihat jelas dari mana? Dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut. Jelas penambahan nama-namanya. Di mana nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut, sejarah keberadaan silsilah nasab tersebut yang tertulis tersebut di dalamnya itu bermuara tahu kan? Bermuara bersumber bersumber pada masa yang terjadi setelah masa Abul Muammar.
Artinya, penambahan itu tidak terjadi pada masa di mana Imam Ibnu Abu Muammar Yahya masih hidup. Tetapi setelah beliau wafat, orang-orang yang tidak terkonfirmasi di dalam kitab tersebut ditambahkan oleh muhakkik untuk menjadi sempurna kitab tersebut daripada nama-nama yang tidak disebutkan di kemudian setelah beliau wafat. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad ke-4, Abu Muammar Yahya wafat di abad ke-5. Justru ini sangat kredibel secara logis, tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhakkik. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhakkik penambahan itu berarti Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin sudah menuduh bahwa muhakkik itu pendusta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ibnu Tasadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kiai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang siqah dan mausuqah, sehingga orang siqah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Anehnya Tengku Qori ini kenapa tidak dari awal dia membantah semenjak ia masih bersama sama Kiai Imaduddin, kok baru sekarang malah menentang karena dan menunjukkan kesalahan-kesalahan tesis Kiai Imad. Semua orang pasti berpikir ada apa dengan Tengku Qori. Umat Islam tahu kalau soal pendanaan daripada Habib tidak perlu diragukan lagi. Selama kekuasaan Habib di tanah NKRI tidak goyah, mereka loyal mengucurkan dana. Yang penting Kiai Imad kalah dan para Habib kembali menjadi keturunan Nabi tanpa goyah. Itu menurut pikiran kami. Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbutah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu. Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Dan tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang, ya, dari 1, 2, dan 3, ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad, membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia, dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus, ya. Tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silakan Anda buka naskah dia, lalu jawab, dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak. Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh.
Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan. Berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Apalagi pertanyaan Anda sekarang. Pertanyaan Anda terkait Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Antum bisa nggak menunjukkan kepada saya apa biografi Ali bin Syarafsyah bin Abil Ma'ali? Siapa dia? Tahun berapa wafatnya? Silakan jawab, saya tunggu sekarang. Ya, pertanyaan saya, tanggapan saya tadi, Pak Yusuf, belum ditanggapi sama Tengku Qori. Oke, silakan. Dia menyampaikan bahwa ulama NASA berkumpul di Libanon dalam konvensi internasional. Mereka membatalkan nasab, itu fatwa itu. Itu apakah Tengku Qori itu mengada-ngada atau bagaimana? Itu yang pertama. Baik. Dan yang kedua, itu misalnya ketika tadi menyebut Kiai Imad itu seperti menyatakan para muhakkik itu pendusta, ya, kitab Abnaul Imam itu seyogyanya, ya, seyogyanya itu disampaikan apakah memang Kiai Imad menyebut mereka pendusta atau itu penafsiran saja. Jadi ada beberapa balik yang sifatnya takaluf, ya, sebentar, takaluf atau berlebihan dalam kajian ilmiah itu disebut takaluf. Anda harus paham itu saya. Belum selesai orang bicara sudah dipotong. Dari karakter diskusinya saja sudah menunjukkan kurang beretika, pantas saja jadi pengkhianat. Dan sebelum dia berkata menjadi orang yang pertama meneliti tesis Kiai Imad, apakah pada waktu itu dia tidak mencocokkan tesis Kiai Imad dengan berbagai kitab atau hanya membaca buta saja? Kok baru sekarang Tengku Qori meneliti dan mencocokkan tesis Kiai Imad dengan berbagai kitab? Pernyataan ini yang aneh menurut umat Islam. Dari awal meneliti tesis Kiai Imad kemana saja? Dua pertanyaan aja. Ya, silakan disampaikan karena itu menyangkut kejujuran intelektual dari Tengku Qori sendiri. Ya, karena pencabutan statementnya itu tidak satu tapi akan berantai dan banyak sekali. Ya, termasuk yang tadi konvensi internasional tadi itu silakan dijelaskan. Kalau dulu pernah mengatakan, ya, Tengku Qori pasti ingat, nggak akan lupa itu karena itu di video sudah beredar. Tesis Kiai Imad ternyata sudah lulus uji ulama internasional, ya. Dan alhamdulillah ulama internasional sudah mengakses, ya, tesis Kiai Imad yang berbahasa Arab. Sehingga dengan membaca tesis itu ditanggapi oleh ahli nasab internasional. Beliau merupakan cucu daripada penulis kitab Syarah Sirru Silsilatil Alawiyah, yaitu kitab Ma'alimul Ansab, yaitu Syekh Yasin Al-Kalidari, ya. Dia Syarif, juga dia Sayyid, marganya Al-Musawi Ar-Radhawi Al-Hashimi Al-Husaini. Ulama nasab berkumpul di Libanon mengeluarkan fatwa nasab Ba'lawi putus, itu udah semua orang tahu. Lah itu silakan, itu bagaimana Tengku Qori itu menanggapinya?
Di samping apakah Kiai Iman nyebut mereka pentahqiq itu pendusta? Kalau enggak perlu berlebihan takaluf. Ya, itu bagian daripada emosi. Itu aja Pak Yusuf. Oke, Karena kita nggak boleh emosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, udah ya. Dari tadi Anda cuma numpang tanya. Pertanyaan saya tidak pernah Anda jawab. Anda hanya saja menembak pertanyaan ke saya, tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang pertama saya sudah menjawab bahwa dalam tuduhan Kiai Haji Imaduddin terhadap palsunya kitab Abnaul Imam dengan bahasa pentahqiq telah merubah. Bukankah dia sudah menuduh bahwa merubah dengan merusak naskah asli itu tahrif, dan tahrif itu adalah kesalahan fatal bagi seorang pentahqiq, dan sama dengan menuduh pentahqiq itu telah berbuat sebuah kedustaan dan kesalahan yang fatal. Itu sama, Mas. Yang kedua, saya jawab pertanyaan antum terhadap Syekh Yasin Al-Khalidar. Ya, Syekh Yasin Al-Khalidari ini yang saya dapatkan di dalam apa namanya kitab itu sudah lupa. Ya, dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak. Kamu tahu siapa yang punya naskah itu? Naskah itu beredar semua dari saya seorang. Tidak ada orang lain yang mempunyai naskah itu. Ya. Dan saya katakan, Syekh Yasin Al-Khalidari ini, ya, dia itu orang bukan ahlun nasabah. Ternyata setelah saya kaji mendalam, dia itu adalah sama seperti Haji Imaduddin, ya, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Ya, Anda silakan lacak informasi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Kedua, sekalipun itu adalah fatwa dia dalam penelitian dia, ya, penelitian dia tidak menjadi suatu kekuatan kuat dalam naskah keabsahan Nasabawi. Kenapa? Karena tidak dia nemukan suatu ibarah, bukan berarti dia sudah mengetahui kebenaran sebuah ibarah. Kalau seperti itu demikian yang dia sampaikan menjadi rujukan sebagaimana Kiai Haji Imaduddin, ya, berpaham bahwa tidak ditemukan suatu ibarah, itu menandakan bahwa ketiadaan sesuatu. Itu sama dengan kaidah dia, kaidah baru. Apa kaidahnya? Adamul wujdan yadullu ala adamil wujud. Itu kaidah baru, tidak ditemukan daripada kaidah yang manapun. Sementara kaidah yang terdahulu, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun menyatakan di dalam kitabnya, ya, Al-Mahsal, itu beliau mengatakan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tiada ditemukan satu ibarah atau suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas ketiadaannya sesuatu. Artinya, ya, Syekh Yasin Al-Khalidari dia tidak menemukan ibarah-ibarah kitab lain. Dia bukan sebagai peneliti yang handal. Karena naskah yang dia dapatkan itu sama dengan naskah yang sudah dijawab oleh Ahlun Nasabah sebelumnya, yaitu Imam Hamzah Al-Kattani di dalam kitabnya Az-Zu'af, Summu Zu'af, ya. Di situ sudah menjawab. Artinya yang saya tanyakan hari ini, apa bukti kalau Anda menganggap bahwa sejarah Al-Mubarakah itu kredibel? Siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Jika kalau Anda meneliti nasab kitab apa namanya tesisnya Kiai Haji Imaduddin, siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali dan siapa Wahid bin Syamsuddin itu, siapa biografinya? Apa biografinya? Silakan, saya tunggu. Tadi jawaban sudah saya jawab semua. Anda tidak perlu mengomentari dulu jawaban saya, tetapi Anda harus menjawab dulu apa yang saya pertanyakan supaya diskusi ini kredibel. Silakan. Tesis Kiai Imad ternyata sudah lulus uji ulama internasional, ya, dan alhamdulillah ulama internasional sudah mengakses, ya, tesis Kiai Imad yang berbahasa Arab, sehingga dengan membaca tesis itu ditanggapi oleh ahli nasab internasional. Beliau merupakan cucu daripada penulis kitab Syarah Sirru Silsilatil Alawiyah, yaitu kitab Ma'alimul Ansab, yaitu
Syekh Yasin Al-Khalidari. Ya, dia Syarif, juga dia Sayyid, marganya Al-Musawi Ar-Radhawi, Al-Hashimi Al-Husaini. Ya. Ini saya sebenarnya sejak awal saya menyampaikan perkataan pertama saya belum ditanggapi yang pertama itu. Karena apa? Saya kembali lagi dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Jadi himmah, semangat atau misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu. Lah apa yang saya tadi sampaikan pertama dalam pertemuan tadi, ya, itu belum ditanggapi. Di mana Tengku Qori itu, ya, Tengku Qori itu ngomong sekarang itu tidak bisa terpisah dengan Tengku Qori yang sebelumnya. Artinya apa? Harus ada pertanggungjawaban agar masyarakat itu tahu. Terkait apa? Terkait Tengku Qori membuat pernyataan tentang ulama nasab yang berkumpul di Lebanon, ya, itu mengeluarkan fatwa 22 halaman, ya. Itu bagaimana? Apa yang dibaca oleh Tengku Qori dari 22 halaman itu, dan bagaimana fatwanya, dan apa yang tidak disetujui oleh Tengku Qori. Karena apa? Video itu beredar. Nah, ini akan berdampak secara terus-menerus, ya, sampai nanti. Oleh karena itu sekarang Tengku Qori, apakah itu hanya riwayah, hanya mencomot saja, atau Tengku Qori itu sudah membaca fatwa 22 halaman itu, ya, dan bagaimana Tengku Qori bertanggung jawab kalau sekarang apa berbeda. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau itu yang pertama nggak ditanggapi secara sungguh-sungguh, ini percuma, nanti akan jadi debat kusir. Ya, saya sudah jawab tadi, kamu akan jadi debat kusir. Itu Pak Doktor, please listen to me please. Itu. Apakah Anda tidak mendengar ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada ya, Sukatipin. Ya, pada Sukatipin yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak dengar. Kalau nggak dijelaskan percuma, Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Qori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya, ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja. Ya, silakan. Ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Qori mengarang atau bagaimana? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab. Sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Silakan. Apa saya tanya sama pada Sukatipi. Anda tadi waktu saya jelaskan tentang Syekh Yasin Al-Khalidari, itu yang ngarang itu Syekh Yasin Al-Khalidari. Mas, kamu tahu siapa pengarang yang saya sebutkan itu siapa? Tahu nggak? Silakan dijelaskan isinya apa. 22 halaman itu. Gimana letak ketidaksetujuannya? Itu Pak Yusuf. Saya tanya, kamu tahu nggak siapa yang saya sebutkan di dalam YouTube saya itu penulisnya siapa? Tahu nggak? Dijelaskan dulu aja. Saya tanya, tahu tidak? Kok susah kau ini? Yang disebutkan para ulama nasab berkumpul, siapa saja yang berkumpul, siapa saja yang mengeluarkan fatwa. Astagfirullah. Itu aja. Kalau nggak dijelaskan, berarti dulu pernah ada masalah kejujuran informasi. Ini menimbang masalah kejujuran intelektual aja. Kalau itu nggak dipertanggungjawabkan, maka yang lain juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Benar sekali. Bagaimana menurut akal pikiran kalian? Apakah seorang yang suka berbohong dan ingkar bisa dipercaya dan dipegang kata-katanya? Jawaban ada pada akal kalian masing-masing.